min 2. Yang kedua, S plus 4 sama dengan min 4. Kalau digambarkan, ini real ya, ini imajiner. Min 2, min 4 di sini 1, min 1 ya, min 1 di sini. Min 2 ya, min 3. Ini min 4. Sehingga kita ketahui di sini min 2 dan min 4. Ingat, ketika pol itu berada di sebelah kiri imajiner, maka ya sebelah kiri ya ini ya, sebelah kiri. Pokoknya jangan di sini. Jangan di sebelah kanan ini. Ini haram katanya ya. Pol kalau pengen apa? Suatu sistem itu stabil ya jangan sekali-kali berada di sebelah kanan sumbu imajiner. Karena ini semua berada di kiri ya, di kiri. Clearkan dulu ya. Kiri, maka bisa dikatakan ya. Saya matikan dulu. Nah, karena polnya semua berada di sebelah kiri, maka sistem ini stabil. Ya, ini sekedar kita mengingat kemarin materi sebelumnya. Jadi betapa kita harus mencari angka-angka di mana angka-angka itu merupakan pemfaktoran ya dari penyebut. Ya. Denominatornya ya kita faktorkan. Ya kalau kita kebetulan ini pas mudah. Lah kalau kita bisa mudah, kalau tidak sulit nggak masalah. Namun ketika kita sulit menghadapi angka yang sulit, lah itu yang menjadi masalah. Ya, apakah semua transfer function bisa difaktorkan? Ya, sebenarnya bisa. Kalau ada alatnya, hanya permasalahannya kita tadi. Kalau ini kebetulan angkanya mudah, langsung ketemu faktornya. Namun ketika tidak semudah itu, ya itu yang menjadi masalah. Bagaimana jika dalam kehidupan nyata, misalkan ini ya, dalam kenyataannya artinya begitu ya. Artinya kenyataan, misalkan kita menemukan kayak gini ya. Coba 5/1/5S. Jadi sistem dengan transfer function 1/5S kuadrat S pangkat 3 min 10 S kuadrat plus 7S plus 20. Pertanyaannya sama. Ya. Apakah sistem ini stabil? Nah, istilahnya ini yang akan menjadikan persoalan ini mulai fokus nanti. Mengapa kita menemukan yang semacam ini? Yang jelas secara sederhananya jelas tidak bisa langsung difaktorkan. Karena ini nanti akan ada 3 pool, 3S, S1, S2, S3. Karena di sini pangkat tertinggi dari penyebut ini adalah S pangkat 3. Secara otomatis berarti akan mempunyai 3 pool. Nah, nanti masih menanyakan lagi apakah pool-poolnya itu nilai-nilainya itu bernilai negatif seperti ini enggak ya. Nah ini ya, jadi kalau sudah seperti ini sudah nampak ini poolnya negatif. Nah kalau sudah negatif berarti kan berada di sebelah kiri sumbu imajiner. Kalau berada di sebelah kiri sumbu imajiner, maka sistem itu adalah stabil. Ya kita tidak tahu untuk mencari ini karena apa? Kita harus memfaktorkan nilai dari ini. Nah itu ya.
Tuh. Oke ya. Tuh. Sehingga selanjutnya kita akan melihat lagi. Nah, disinilah kelebihan dari Ruth-Hurwitz. Jadi ini apa namanya, memfaktorkan ini merupakan kelebihan dari metode Ruth-Hurwitz. Apa itu? Tanpa perlu memfaktorkan transfer function atau denominatornya, tanpa perhitungan yang kompleks. Dan sudah bisa menentukan apakah sistem stabil atau tidak. Lah pakai apa? Pakai kriteria Hurwitz. Dah tampak ya di sini ya. Jadi mengapa kita mempelajari kriteria Hurwitz itu untuk mempermudah. Ketika kita awal tadi hanya hitungannya semacam ini, tidak masalah transfer function yang seper S kuadrat. Ini nggak masalah. Namun kalau udah seperti ini, ya itu akan menemukan masalah yang tidak ringan karena harus mencari itu. Maka Pak Ruth dan Pak Hurwitz itu berpikir keras sehingga kita sekarang menjadi bahagia. Karena apa? Ya kita tinggal menikmati, memanfaatkan pemikiran beliau untuk apa? Memecahkan agar kita bisa menentukan sebuah sistem itu apa namanya? Stabil atau tidak tanpa harus berribet ria, ya. Ini yang menjadi apa namanya? Kesyukuran kita. Kita syukuri ya, kita tinggal menikmati kok ya. Tinggal menikmati sehingga kita itu enak sekali. Ya. Tuh. Oke. Kita udah mulai. Nah, sekarang kita